Halo, selamat datang di channel Kenal Emiten. Di channel ini saya akan membahas saham-saham yang ada di pasar modal dan menjelaskan ke teman-teman penonton di channel ini tentang bisnisnya, lalu industri apa mereka bersaing, serta bisnis proses apa yang mereka jalankan, sampai juga produknya juga kita akan ulas sebisanya sesingkat mungkin. Di beberapa kesempatan kita juga bakal bahas valuasi sederhana yang relevan dipakai untuk setiap bisnis yang kita ulas saat itu ya. Baik, misalnya di Eka Dharma kali ini kita bisa pakai DCF misalnya, dan mungkin saya akan coba bikin nanti. Nah, pertama untuk teman-teman yang tidak familiar ya, untuk saham yang akan dibahas kali ini kode sahamnya EKAD. Ini adalah saham dari perusahaan bernama PT Eka Dharma International Tbk. Nah, sebagai gambaran, PT Eka Dharma International Tbk ini adalah produsen pita perkat ya. Dia pemain lama di industri pita perkat atau selotip, dengan brand Daimaru. Mungkin teman-teman yang sering belanja di retail market, misalnya di Indomaret, di Alfamart, atau mungkin di toko kelontong mungkin ya, yang sering uh, mengurus keperluan rumah tangga, mungkin tidak terlalu asing dengan brand lama satu ini Daimaru ya. Mungkin kita akan ulas juga beberapa brand pesaing yang uh, menjadi kompetitor lah untuk Eka Dharma dalam bisnis pita perkat selama beberapa tahun ke belakang. Nanti kita akan masuk. Nah, sebenarnya dia punya banyak brand di bawah Daimaru ya. Selain Daimaru maksudnya, maksud saya PT Ika Dharma International ini. Tapi orang-orang mungkin lebih tahu Daimaru ya sebenarnya. Nah, kita bisa mulai masuk. Pertama untuk model bisnisnya dulu kita kenalan. Nah, PT Eka Dharma International ini bisa dibilang perusahaan yang membosankan ya. Kita nggak perlu bahas yang mulu-mulu lah untuk PT ini, untuk perusahaan ini, karena bisnis modelnya sangat-sangat mudah kebaca, uh, dan hampir nggak ada gonjang-ganjingnya gitu ya untuk bisnis model seperti ini. Mereka cuma jualan selotip dan nggak ada unik-uniknya, selotip doang gitu ya, selotip. Nah, di sini saya tulis bahwasannya PT Eka Dharma International ini sebenarnya cuma perusahaan lama di bidang selotip yang sudah didirikan dari tahun 1981, kemudian IPO 9 tahun kemudian dengan kode saham EKAT gitu ya. Nah, untuk produk yang ditawarkan sebenarnya masih berkecimpung di bidang ini doang. Nah, di bidang pita perekat, produk utamanya ada OPP tab, lalu ada masking tab dan cloud tab, atau teman-teman mungkin lebih sering bilang ini sebagai lakban ya. Nanti kita ulas sedikit. Dan dia juga jual beberapa produk lain yang sifatnya non perekat, misalnya kayak aluminium foil, cling wrap, dan ya pokoknya sifatnya packaging lah ya. Dia juga jual beberapa peralatan untuk packaging, untuk selotip, dan itu masih belum jadi kontributor besar lah untuk ini bisnisnya. Lebih banyak ditopang oleh tiga produk yang kita tawarkan, yang kita tunjukkan di sini gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang tidak familiar, OPP Tab itu sebenarnya plastik yang dilapisi dengan cairan perekat ya. Basically sesimpel itu. Berarti cara bikinnya adalah PT Eka Dharma ini akan membeli biji plastik dari market global. Kita tidak produksi biji plastik ya teman-teman ya. Kita mengimpor biji plastik tadi, lalu diolah menjadi lembaran tin film tipis atau lembaran tipis plastik yang kemudian diolesi dengan apa tadi kita bilang, dengan cairan perekat. Maka dia menjadi OPP tap atau pita perekat bening ya. Nah, di banyak kesempatan produknya Eka Dharma ini juga digunakan untuk dilabeli brand lain. Jadi branded OPP tab ya, mungkin bisa disebut seperti itu. Jadi plastiknya bening tapi juga ada brandnya gitu. Misalnya kayak Giant atau mungkin Hypermart gitu. Jadi kalau teman-teman pernah belanja di supermarket, mungkin ada yang beberapa kardus yang diselotip, diberi selotip dengan merek si pemilik store itu sendiri. Nah, itu biasanya juga Eka Dharma yang produksi gitu. Setahu saya yang saya pernah temui itu Eka Dharma juga memproduksi untuk Giant ya. Saya pernah lihat di laporan tahunan ya, di tahun 2022 kalau tidak salah. Mungkin bisa teman-teman cek lagi di laporan tahunan terbaru. Ada beberapa nama yang masuk, mungkin saya belum cek jujur yang 2024 terakhir. Nah, itu untuk branded. Nah, untuk masking tabs dan cloud tabs sebenarnya cara kerjanya juga sama. Kita olesi lalu kita potong. Cuman beda bahannya aja ya. Masking tab seperti teman tahu dia bentuknya kasar seperti kertas. Lalu untuk cloth tab atau lakban hitam yang biasa kita tahu itu sebenarnya dari kain ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman perhatikan dia punya serat-serat ya ketika ditarik lakban hitam ini, dia bentukannya seperti benang gitu. Itu jadi alasan kenapa dia disebut cloth tab gitu ya. Nah, ini adalah lini bisnis yang dimiliki oleh PT Eka Dharma tadi. Kita bisa maju sedikit.
Nah, untuk analisis industrinya, sedikit kita cerita juga tentang industrinya. Nah, pertama, kabar baiknya adalah industri pita perekat itu tumbuh sebenarnya. Ini saya cuma ngutip satu ya dari banyak. Mungkin teman-teman bisa temukan sumber lain nanti. Ini saya ambil dari 6W Research, dari websitenya. Disebutkan bahwasannya di Indonesia sendiri, pita perekat itu marketnya akan tumbuh 6,5% sepanjang 2025, yaitu sekarang sampai 2031 ya. Compounding 6 tahun ke depan CAGR-nya bakal 6,5%. Is it good? Yes. Is it awesome? No juga. Jadi bisa dibilang so-so lah ya industri perkembangan industri, tapi setidaknya ke atas arahnya. Nah, itu untuk sisi pertumbuhan gitu. Tapi dari sisi persaingan seperti apa dari competitiveness-nya? Nah, sayangnya uh, industri yang dihadapi oleh Eka Dharma ini sifatnya hampir saat ini terfragmentasi atau tersebar luas gitu dengan banyak pesaing gitu ya. Dulu sempat ada udah sempat ada penyempitan market, sempat menyentuh monopoli. Masih saya ambil dari 6W Research juga. Ada beberapa pemain besar yang mungkin saya bisa sebut di awal, ada Joico. Itu bersaing langsung dengan Eka Dharma waktu itu, dengan Daimaru ya. Tapi sekarang sudah mulai banyak pemain lain setelah pandemi. Saya menemukan banyak brand-brand yang sebelumnya saya nggak pernah lihat, tapi kemudian muncul gitu di pasar, dan itu yang membuat pasarnya kembali terfragmentasi lagi dengan cukup luas gitu. Nah, teman-teman mungkin menyadari ya, yang namanya selotip kita hampir nggak punya brand royalty ya. Brand loyalty itu kita nggak punya. Beda saat kita beli HP, mungkin teman-teman ada yang loyal kepada iPhone, kepada iOS ekosistem, ada teman yang loyal terhadap Samsung, atau mungkin sesimpel kalau nggak perlu gadget, mungkin kita loyal terhadap satu brand fashion tertentu, yang utilitarian harian lah, misalnya kayak Uniqlo mungkin sebut saja lah, Erigo or something. Nah, masalahnya di bidang industri ini hampir nggak ada brand loyalty gitu. Kita hampir tidak bisa membedakan antara satu tab dengan tab yang lain gitu. Saya jujur pribadi, oh by the way saya pernah pegang ya Eka Dharma. Bahkan ketika saya waktu itu pegang Eka Dharma pun saya nggak pernah kepikiran gitu untuk konsisten beli Eka Dharma. Ya sudah, kalau ada yang di store yang paling dekat di tangan saya, Joyko misalnya, saya ambil. Kok Joyko? Maaf, saya salah sebut, bukan Joyko, Kenko ya. Kenko yang paling dekat saya ambil. Atau apapun lah merek-merek yang tidak terkenal pun kalau memang di dekat saya ambil gitu. It doesn't matter lah setidaknya untuk consumer di bidang ini. Itu yang bikin sebenarnya nggak ada niche tersendiri gitu untuk Eka Dharma dengan brand Maru untuk menjaga loyalty consumer gitu. Setidaknya belum ada ya sampai sekarang, yang sejauh sepandang saya belum ada. Mungkin teman-teman bisa kasih pendapat di komentar nanti bagaimana view-nya. Itu yang menjadi masalah dari Eka Dharma ini gitu. Industrinya tumbuhnya pun nggak wow, dan dia harus menghadapi persaingan yang uh, fragmented ya untuk sebuah produk yang sebenarnya kita nggak punya loyalty gitu di dalamnya. Nah, mungkin kita ke kanan dulu sebelum kita ke kiri ya. Di bagian kanan, saya sebutkan tadi sudah bahwasannya industrinya makin fragmented teman-teman. Dulu kita cuma bersaing dengan Kenko, yang mana itu brand besar, head to head sama Daimaru. Kemudian saya juga baru nyadar, saya sering banget lihat brand namanya Tesa ya akhir ini, dan agak kaget juga ternyata dia sekarang jadi salah satu pemain yang cukup muncul di kepala saya ketika bicara tentang pita perekat gitu. Mungkin teman-teman juga merasa familiar dengan logo satu ini. Saya nggak ingat namanya waktu itu, cuman kalau pas ngeliat logonya ini saya ingat, oh ini pernah lihat di mana gitu saya pikir. Nah, itu jadi problem juga. Nah, ada beberapa brand luar juga yang masuk seperti House One. Ini ketika saya coba searching di e-commerce, lumayan banyak muncul brand satu ini. Saya baru nemu juga kali ini, dan pembelinya lumayan banyak ternyata. Nah, saya juga nemu beberapa lain yang brand-brand dari China, dan itu benar-benar nggak pernah saya dengar gitu 2-3 tahun terakhir gitu. Kemudian muncul aja dan lumayan besar tractionnya. Jadi bisa dibilang top of mind-nya bukan lagi Kenko dan Daimaru mungkin. Mungkin ada pemain baru yang mulai menghapus jejak mereka berdua itu. Nah, itu menjadi PR untuk Eka Dharma tetap bersaing dan punya pricing power yang tinggi. Ingat, karena persaingannya ketat, produknya juga tidak niche, tidak punya loyalty, maka pricing powernya tentu rendah. Nah, ini menjadi tantangan untuk Eka Dharma supaya tetap atraktif di masa yang akan datang untuk menghasilkan laba. Nah, bukan cuma brand-brand yang fokus untuk pita perekat, brand-brand lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya seperti Crispo, Nippon Paint itu juga memproduksi pita perekat gitu. Dan
Ini saya nemunya juga di online shop mereka ya, dan itu nggak kecil angka penjualannya. Dari yang terakhir saya lihat. Itu menjadi catatan tersendiri bahwasannya kita nggak peduli gitu loh sama brand, apakah dia sudah bertahun-tahun membangun uh, industri pita perkat atau gimana pun, kita nggak terlalu peduli soal itu gitu. Selama ada yang bisa diakses, dekat, mudah digapai, tentu kita bakal mudah switch. Itu yang bikin kita perlu catat baik-baik bahwasannya cost of switching di industri ini untuk konsumer ya, itu almost zero bahkan bisa dibilang. Nah, baru kita mulai ke kiri. Industri Eka Dharma ini sedang mengalami tekanan sedikit ya dibandingkan 5-10 tahun lalu ya, bisa dikatakan. Kenapa? Karena tadi seperti yang kita bahas, untuk membuat OPP misalnya, kita butuh biji plastik ya. Nah, biji plastik sendiri itu adalah output dari minyak, gitu, dari minyak bumi gitu. Akibatnya fluktuasi minyak bumi tentu mempengaruhi fluktuasi biji plastik, yang pada saat yang sama juga mendorong cost dari semua pemain industri pita perekat di Indonesia maupun di seluruh dunia ya, untuk menghadapi cost yang lebih tinggi itu ya, COGS yang lebih tinggi. Dan itu sebenarnya cukup tercermin di penyempitan GPM atau gross profit marginnya beberapa pemain tadi. Kalau teman-teman coba lihat di laporan keuangannya selama 2-3 tahun terakhir ya. Di sini di bagian kiri saya tampilkan brand crude oil, walaupun tidak cukup menjelaskan ya, tapi setidaknya bisa jadi gambaran. Sempat peak ya di tahun 2021-2022, lalu kemudian sekarang melandai gitu. Walaupun kelihatannya melandai ya teman-teman ya, tapi ini sebenarnya tetap lebih tinggi dibandingkan di awal-awal tahun 2020 ini, udah 2 kali lipatnya. Itu menjadi catatan. Tentu terrefleksi pula di pasar biji plastik. Nah, saya lupa menampilkan grafik biji plastik ya. Mungkin teman-teman bisa cek komunitas biji plastik, itu ada indeksnya juga. Dan polanya kurang lebih sama gitu. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi Eka Dharma dan seluruh pemain industri tadi. Di laporan tahunan 2022, 2023 juga udah disebutkan bahwasannya ini masih jadi tantangan. Saya yakin di tahun 2024 ini pun manajemen akan menuliskan hal yang sama di laporan tahunannya. Jadi memang jadi problem sendiri gitu untuk Eka Dharma dan Kenko, Tesa, name it, untuk bisa tetap jaga marginnya tetap baik. Nah, mungkin itu gambarannya untuk analis industri. Nah, untuk masuk ke dalam Eka Dharma sendiri, kita coba bahas dari laporan terakhir ya. Saya terima, saya gunakan laporan full year, maaf. Saya tidak menggunakan laporan kuartal 1 yang terakhir yang sudah rilis. Jadi kita pakai picture yang lebih lama, kecuali snapshotnya saya ambil dari yang paling baru. Saya ambil dari Stockbit by the way. Nah, untuk snapshotnya, ketika video materi ini dibuat, Eka Dharma memiliki current ratio 15,03 kali, quick ratio 11,30 kali, dan debt to equity ratio-nya 0,01 kali. Mungkin nanti akan saya buatkan video terpisah mengenai apa definisi dari setiap nama yang saya sebutkan tadi, nama indikator tadi. Tapi sementara saya bisa simplifikasi. Current ratio dan quick ratio itu menunjukkan seberapa tinggi, quote and quote ya, teman-teman yang mungkin lebih paham mungkin akan menyanggah, uang kas yang dimiliki oleh si Eka Dharma dalam membayar utang jangka pendeknya ya. Nah, kita lihat bahwasannya uang cash yang liquid yang dimiliki oleh Eka Dharma saat ini itu 11,30 kali lipat dibandingkan utang jangka pendeknya. Artinya dalam 1 tahun ke depan uang yang mereka miliki itu bisa bayar utang mereka yang pendek 11 kali gitu, 11 kali lipatnya. Jadi sangat-sangat aman untuk dalam 1 tahun ke depan, nggak bakal bangkrut, nggak bakal ada masalah likuiditas. Current ratio bisa diterjemahkan dengan kalimat yang sama ya. Mungkin teman-teman yang tidak familiar dengan laporan keuangan akan sedikit kesulitan mencernanya ya, current ratio. Tapi kurang lebih gitu. Bisa dibilang aman untuk 1 tahun ke depan. Nah, untuk debt to equity ratio itu sesuai namanya, berapa rasio utangnya terhadap modalnya. Nah, Eka Dharma ini bisa dibilang salah satu yang paling awesome ya. Utang yang mereka miliki, utang berbunganya saat ini, itu cuma 0,01 kali lipat dibandingkan ekuitas yang mereka miliki. Artinya, hampir tidak mungkin Eka Dharma bangkrut karena utang. Karena utangnya sangat-sangat kecil dan trennya menurun. Nanti kita akan bahas ketika melihat balance sheet nanti. Nah, saat ini price to earning-nya dihargai di 10,25 kali ketika saya mengambil data ini. Saya lupa di harga berapa ya. Ini disesuaikan dengan harga dan ini saya analyze dengan price to book value-nya 0,57 kali. Nah, price to earning ini artinya adalah Eka Dharma misalnya produksi laba bersih 100 juta per tahun. Sedangkan
apabila kita mengakuisisi penuh Eka Dharma, kita membutuhkan uang 1 miliar. Maka itu adalah 1 miliar dibagi 100 juta, maka 10 kali. Nah, itu price to earning. Artinya harga saat ini itu berapa kali lipat dari laba bersih yang dihasilkan ya. Itu introduction-nya. Sedangkan untuk price to book value ya, itu artinya teman-teman punya ruko nih. Ruko ini dibangun dengan biaya 1 miliar ya. Tapi ruko ini terpaksa teman-teman jual di harga 800 juta karena kepepet. Nah, itu berarti PBV-nya 800 juta dibagi 1 miliar 0,8 ya. Ini yang terjadi di Eka Dharma. Dalam tanda kutip, Eka Dharma dibangun dengan modal 1 miliar, tapi cuma dijual saat ini di pasar di harga 570 juta. Nah, itu price to book value yang 0,57 tadi. Nah, apakah atraktif? Jawabannya iya, kalau kita bisa bicara secara gamblang ya. Apakah murah? Iya, kalau saya bisa bilang. Tapi apakah layak dibeli dan aman? Nah, itu diskusi lain. Kita akan maju. Nah, untuk pendapatan Eka Dharma, itu bisa dilihat teman-teman dari tahun 2019 sampai tahun 2024 maaf, trennya menurun dan konsisten gitu ya. Kecuali memang di 2024 ada pembalikan ya. Turun dari 2023 518 miliar pendapatannya menjadi 530 miliar tahun 2024 full year-nya. Naik dikit lah. Tapi pada saat yang sama laba bersihnya tetap turun gitu ya. Kita bisa lihat trennya tetap turun dari contoh dari 77, 96, 106, 78, 74 ke 65 miliar lagi. Ini lebih rendah dibandingkan tahun kemarin 2023. Ini yang menjadi alasan kenapa Eka Dharma nggak laku sekarang di pasar dalam tanda kutip ya. Yang membuat mereka dijual murah sekali karena memang performa mereka akhir-akhir ini yang mana tidak sebentar ya, ini 5 tahun ya, 5-6 tahun itu menunjukkan performa yang buruk dalam hal generasi laba bersih dan penjualan. Itu yang menjadi catatan bagi investor tentu. Nah, untuk gambaran yang lebih jelas lagi kita bisa lihat di sini laba bersihnya memang cukup stagnan, cenderung menurun. Ya, laba bersihnya selalu segitu-segitu doang. Teman-teman lihat yang right hand side ini ya, yang kanan. Nah, untuk gross profit, untuk marginnya, margin kotornya juga sempat menurun, naik kemudian turun lagi di rentang 30-35% gross profit marginnya. Adapun untuk operating profit margin atau OPM dan net profit margin, dia sempat turun, kemudian naik, kemudian turun lagi dan menyempit. Nah, mungkin teman-teman kalau belum tahu, kondisi di mana OPM dan NPM ini menyempit itu dikarenakan utangnya makin kecil ya, teman-teman. Jadi ada pembayaran utang di sini yang mengakibatkan beban bunganya makin rendah, akibatnya OPM dan NPM makin mirip karena kan NPM itu didapat dari operating profit lalu dikurangi dengan biaya keuangan ya. Maka menjadilah laba bersih atau net profit. Karena utangnya berkurang, bunganya berkurang, biaya keuangannya berkurang, maka OPM dan NPM makin mirip lagi karena jumlah bunga yang harus dibayar makin kecil. Itu yang digambarkan dari penyempitan margin di sini ya. Nah, kalau dilihat sebenarnya bisa dibilang aman tuh so-so lah ya gross profit marginnya dan tidak menunjukkan ada penggerusan lah, penggerusan pricing power. Tapi tetap saja di saat yang sama kita bisa melihat bahwasannya laba bersihnya nurun aja, tetap nurun aja. Dan ini bukan a good sign ya teman-teman, karena di saat yang sama OPM dan NPM-nya juga trennya menurun. Nah, kita bisa move on. Setelah gambaran dari sini, kita bahas neracanya. Nah, kita tadi sudah bahas bahwasannya memang labanya menurun, penjualan menurun. Tapi yang teman-teman bisa perhatikan adalah dia terus mencetak laba dan penjualan gitu. That's the good thing, at least. Yang itu membuat ekuitas dan aset dari perusahaan ini tetap tumbuh. Memang ada stagnasi yang sangat-sangat parah dari tahun 2019 sampai 2023. Tapi kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya cukup menarik CAGR-nya di angka 14,26% untuk keseluruhan asetnya gitu. Dan seperti teman-teman tadi sudah dengar, Eka Dharma ini tidak bergantung dengan hutang. Itu artinya pertumbuhan aset ini sepenuhnya dinikmati oleh investornya sendiri sebagai pemilik modal gitu. Itu yang menjadi menarik dari Eka Dharma dari sisi neraca. Ini juga menjadi alasan kenapa waktu itu saya akumulasi Eka Dharma, karena saya melihat trennya masih naik walaupun nggak stabil ya pertumbuhan laba dan penjualannya, tapi setidaknya trennya naik dan dia tidak pernah punya masalah utang gitu. Itu yang membuat saya ngerasa secure gitu naruh uang di sini dulu. Sebelum akhirnya saya jual ya, saya udah nggak pegang by the way.
Itu udah saya jual 2 tahun lalu atau tidak salah. Karena saya ngerasa masih banyak opportunity lain waktu itu. Nah, dari sudut pandang yang lain, kita bisa lihat di sini kalau kita gambarkan dari balance sheet yang lebih luas, kita bisa lihat bahwasannya utangnya cukup kecil kan teman-teman, dari tahun 2019 sampai 2024 dia cukup kecil sekali, dan ini total liabilitas ya teman-teman ya, bukan utang berbunga. Bisa jadi utang berbunga di sini ada penyusutan. Saya lupa berikan angka tepatnya sih. Tapi yang jelas kita tadi lihat bahwasannya OPM dan NPM-nya makin mirip, artinya beban bunganya makin turun. Beban bunganya makin turun itu mengindikasikan bahwasannya utang berbunganya turun. Maka bisa dibilang liabilitas ini, walaupun ini 103 lebih tinggi dari 100, bisa jadi di dalamnya utang berbunganya lebih kecil dibandingkan di tahun sebelumnya 2023 gitu. Dan yang teman-teman lihat di sini ada pertumbuhan aset dan ekuitas yang stabil gitu. Dan aset dan ekuitasnya bisa dikatakan naik cukup identik. Karena tadi yang sudah kita bahas, dia tidak bergantung dengan utang, akibatnya pertumbuhan aset itu diiringi dengan pertumbuhan, hanya dikarenakan pertumbuhan ekuitas. Most of the time. Itu yang membuat Eka Dharma masih menarik, walaupun nggak wonderful. Nah, kita udah dapat gambaran penuh. Lalu kita sekarang ditanya apakah kita buy or no gitu kan pertanyaannya. Tentu kita nggak bisa jawab secara tepat langsung. Kita perlu banyak metode valuasi. Kita perlu, untuk teman-teman yang nggak tahu, valuasi itu metode mengukur nilai wajarnya dari sebuah saham. Nah, oleh karena itu saat ini saya coba bikin sedikit gambaran bagaimana melakukan valuasi. Di sini saya menggunakan discounted cash flow. Saya menggunakan template yang diambil sedikit memodifikasi dari punyanya Korifan Kurniawan. Waktu itu Korifan Kurniawan pernah membagikan secara gratis ke teman-teman penontonnya. Dan saya mereplikasi sedikit lebih ya lumayan banyak mereplikasi model DCF sederhananya Korifan. Nah, di sini saya berikan contoh ya teman-teman ya. Di sini saya melihat bahwasannya teman-teman lihat juga di sini. Cash flow dari Eka Dharma itu sebenarnya selalu positif ya. Dia cetak 85 miliar, 221 miliar. Ini free cash flow ya teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kapan-kapan konsep free cash flow. Intinya uang cash yang digenerate sama Eka Dharma itu selalu positif. Nah, problemnya adalah pertumbuhannya tidak ada pattern. Dia tumbuh, loncat, turun, naik, turun, turun lagi. Yang akibatnya growth-nya tidak bisa diukur gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini growth-nya acak adul. Ketika saya hitung CAGR-nya pun tidak cantik, dari 85 sampai 38 tidak cantik, minus sudah pasti. Maka saya coba menebak-nebak gitu. Growth rate mana yang harus saya pakai. Saya kemudian mencoba memakai net income, tapi teman-teman lihat sendiri tadi net income-nya juga cenderung menurun, maka tentu CAGR-nya menurun juga. Jadi nggak bisa saya jadikan growth rate. Kemudian saya dapat yang paling bisa dipakai yaitu growth rate dari tahun 2021 sampai 2024 gitu. Itu masih positif 3,8% per tahun. Ini pun jelek angkanya. Nah, berarti kan teman-teman udah lihat mencari growth rate-nya aja susah, satu. Kedua, growth rate-nya pun kecil. Ini artinya model DCF yang saya bangun itu tidak reliable. Itu satu catatan. Tapi saya lanjutin aja supaya kita bisa dapat gambarannya. Nah, ketika saya run kalkulasi valuasinya, saya mendapatkan nilai intrinsik di harga Rp236 per lembar saham. Nah, harga saat video ini dibuat, materi ini dibuat itu di harga 189 di tanggal 25 April. Tapi sekarang di tanggal 9 Mei harganya di harga 192 ya. Naik Rp3 lah ya. Tapi kurang lebih nggak beda sama ini. Nah, gap antara keduanya ini menawarkan margin of safety 19,88% atau 19%-an lah. Dan again, angka margin of safety-nya pun tidak besar, tidak menarik gitu ya. Saya pribadi baru bisa beli ketika sudah 30% margin of safety, saya baru berani beli banyak gitu. Kalau segini saya beli satu pun nggak berani jujur aja. Nah, ini menjadi catatan ketiga gitu, margin of safety-nya kecil. Ini artinya selain tadi growth-nya tidak bisa ditebak, kedua adalah pun kalaupun kita dapat growth-nya juga nggak reliable, tadi kita udah bilang. Tiga, setelah pakai growth ini pun margin of safety-nya rendah gitu ya. Itu artinya memang belum waktu yang tepat untuk memvaluasi Eka Dharma menggunakan metode DCF sepengetahuan saya. Teman-teman mungkin bisa berargumen sendiri nanti di komentar. Nah, ini yang membuat saya sampai sekarang masih belum bisa, saya sendiri pun belum berani gitu untuk beli gitu. Ini bukan berarti saya mengajak teman-teman menjual ya, ini bukan ajakan jual atau beli. Ini setidaknya bisa jadi gambaran bahwasannya sulit sekali untuk menerka kemana arah Eka Dharma ini, apakah going lower dan currently, atau mungkin
bisa spike ya, itu saya juga nggak tahu jujur. Dan saya pengen cari tahu, justru itulah kenapa saya bikin materi ini gitu. Nah, itu kurang lebih yang sudah merangkum semuanya ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu saya pengen menceritakan apa yang menarik dan menjadi alasan kenapa saya bikin video ini gitu ya. Dari Eka Dharma gitu. Kita bahas temuan uniknya. Nah, Eka Dharma ini sebenarnya dimiliki oleh satu perusahaan namanya PT Eka Dharma Inti Perkasa sebagai perusahaan induk. PT Eka Dharma Inti Perkasa ini secara konsisten dari tahun 2023 kalau tidak salah, dia selalu beli sahamnya hampir hampir setiap pekan. Bahkan pada beberapa momen hampir setiap hari di satu pekan itu. Nah, pembeliannya sebenarnya nggak banyak. Ya cuma 500.000 lembar, 80.000 lembar, 239.000 lembar untuk harga per lembarnya sekitar 200 waktu itu, 250, 300. Which is itu artinya tidak besar sama sekali. Itu kecil sekali untuk ukuran korporasi sebesar Eka Dharma Inti Perkasa sebagai perusahaan induk. Itu artinya tidak signifikan lah setiap pembelian dari PSP ini. Tapi yang menarik adalah dia selalu beli gitu. Saya nggak tahu kenapa dia selalu beli. Dan saya yakin teman-teman yang sudah lama pegang Eka Dharma menyadari ini juga. Dan mungkin menjadi alasan ini juga untuk pegang Eka Dharma. Mungkin teman-teman bisa cerita ya. Dan itu menjadi menarik sekali dan sampai saat ini ketika video ini selesai dibuat 23 itu masih dibeli juga. Nah, itu yang pertama menarik. Yang kedua menarik adalah PT Eka Dharma Inti Perkasa ini dimiliki mayoritas sahamnya sekitar 70% atau 80% saya lupa dimiliki oleh satu orang. Dan satu orang ini saat ini menjabat jadi direktur utama dari PT Eka Dharma International. Yang mana perusahaan yang sedang kita bahas ini sahamnya. Jadi dia merangkap sebagai direktur utama dari perusahaan Eka Dharma International sekaligus menjadi owner dari PT Eka Dharma Inti Perkasa. Itu artinya kepemilikan yang saat ini sudah menyentuh 82% ini dimiliki oleh si direktur utama. Artinya direktur utamanya lah yang konsisten membeli sahamnya sendiri. Biasanya dari yang saya pelajari, owner yang membeli sahamnya sendiri itu artinya dia percaya dengan perusahaannya dan dia tahu arahnya mau dibawa kemana. Which is a good sign. Dan saya sangat-sangat merasa itu atraktif sekali. Cuman saya pribadi dari sudut pandang investor eksternal, saya nggak tahu apa good sign-nya gitu. Karena tadi kita udah coba sama-sama bahas gitu ya. Nah itu yang mungkin menjadi pemantik diskusi ya untuk video kali ini. Jadi saya sangat-sangat berharap apabila ada yang menonton video ini, tolong cerita view kalian tentang kabar ini, tentang konsistensi manajemen ini, dan apakah ini good sign buat market dan untuk bisa melirik dan menyadari bahwasannya Eka Dharma ini mungkin perlu diperhatikan lebih banyak. Mungkin itu video dari saya. Sekian, terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See ya.